akan menjelaskan tentang sistem koloid. Ya. Nama saya Mesa Oktariani. Nama saya Afilia Alma. Saya Desti. Nama saya Alis Maihan. Saya Zaki. Selamat menyaksikan video kita menjelaskan tentang larutan koloid. Ya. Go! Oke, kita akan membahas tentang koloid yang kali ini adalah suspensi. Kalau di dalam larutan suspensi itu ukuran vertikalnya itu lebih dari 10 bahkan minimal cm, sehingga masih bisa dilihat dari panjang. Lalu di dalam suspensi itu mengendap tapi tidak stabil, yang berarti endapannya itu masih bisa dicampur atau mungkin diangkat, yang sehingga lama-lama akan mengendap lagi di bawahnya. Lalu juga ada campuran yang heterogen, yang berarti larutan dan endapannya itu berbeda zat, unsur dan sebagainya. Lalu juga ada dapat disaring dan dapat tidak termata. Seperti yang saya bilang, dapat tidak termata. Lalu yang bisa disaring ini disaring oleh saringan dapur atau semacamnya, jadi endapan dan larutannya masih bisa dipisahkan. Lalu juga tidak dapat melewati membran semi permeable, yang berarti dia itu tidak bisa melakukan osmosis ke dalam membran semi permeable. Nah, yang kedua adalah larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil, sehingga kita tidak dapat membedakan antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi. Walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat pemisahan yang tinggi atau mikroskop ultra. Yang ketiga ada koloid. Koloid berasal dari bahasa Yunani yang kolia, yang berarti lem. Itu terletak di antara suspensi dan larutan. Koloid merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi. Karena ukurannya sangat kecil, ukurannya itu 1 nm sampai 100 nm. Sistem koloid tidak dapat dilihat dengan mata, tapi dapat diamati dengan mikroskop. Ini perbedaannya. Itu adalah larutan. Larutan itu sifatnya homogen. Kalau koloid heterogen, sedangkan suspensi heterogen. Ukuran larutan itu kurang dari 10 min 7. Kalau koloid lebih besar dari 10 min 7, tapi kurang dari 10 min 5 cm. Suspensi itu lebih besar dari 10 min 5 cm. Larutan tidak dapat disaring, koloid dapat disaring dengan penyaring ultra. Kalau suspensi itu dapat disaring. Larutan sifatnya stabil, koloid relatif stabil, suspensi tidak stabil. Kemudian ada jenis-jenis koloid, yaitu terdispersi adalah terlarut, pendispersi adalah penglarut. Terdispersi padat, pendispersi cair, jenis koloid sol, contoh tinta dan cat. Terdispersi padat, pendispersi gas, jenis koloid aerosol padat, contoh debu dan asap. Terdispersi padat, pendispersi padat, jenis koloid sol padat, contoh gelas warna. Terdispersi cair, pendispersi cair, jenis koloid emulsi, contoh santan dan susu. Terdispersi cair, pendispersi gas, jenis koloid aerosol, contoh kabut. Terdispersi cair, pendispersi padat, jenis koloid emulsi padat, contoh jelly, keju, dan slime. Terdispersi gas, pendispersi cair, jenis koloid buih atau busa, contoh buih sabun dan krim. Terdispersi gas, pendispersi padat, jenis koloid buih atau padat, contoh styrofoam. Koloid pada kehidupan sehari-hari bisa ditemukan di santan, susu, es krim, dan debu. Yang pertama ada efek Tinder, yaitu penghamburan cahaya yang melalui koloid yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Contohnya sorot lampu mobil dan terjadinya warna langit biru di siang hari. Yang kedua ada gerakan Brown. Gerakan Brown adalah gerakan sak dari partikel koloid yang disebabkan oleh benturan antara partikel koloid dengan mediumnya. Gerakan Brown terjadi karena ukuran partikel terdispersi relatif besar daripada medium pendispersi. Yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi itu adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Absorpsi menyebabkan koloid menjadi stabil. Contohnya obat diare dalam usus. Terus ada elektroforesis.
elektroforesis itu adalah pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Contohnya, kotrel di industri untuk menyaring debu. Koagulasi, yaitu proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Kestabilan koloid, yaitu sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan. Nah, sekarang sistem dispersi itu apa sih? Sistem dispersi yaitu campuran suatu zat lain dan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke zat lain. Koloid biofil atau hidrofil, yaitu koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Sedangkan koloid heliofog atau hidrofog, yaitu sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Oh ya, pemanfaatan pada sifat hidrofil dan hidrofog yaitu pada penggunaan deterjen dalam proses pencucian pakaian. Satu, cara dispersi atau mekanik memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke dalam medium pendispersi. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan menggiling atau menggerus partikel sampai ukuran tertentu. B. Homogenisasi. Pembuatan susu kental manis yang bebas kafein dilakukan dengan mencampurkan serbuk susu skim ke dalam air di dalam mesin homogenisasi, sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi seukuran partikel koloid. Emulsi obat pada pabrik obat dilakukan dengan proses homogenisasi menggunakan mesin homogenisasi. C. Peptidasi. Dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar dengan menambahkan zat pemecah tertentu. D. Booster breading, suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dikoloidkan pada kedua ujung elektrode dan kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat, sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Suhu tinggi akibat adanya loncatan bunga api listrik mengakibatkan logam akan menguap dan selanjutnya terdispersi ke dalam air membentuk suatu koloid logam. 2. Cara kondensasi. Dilakukan dengan mengubah suatu larutan menjadi koloid, umumnya melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel-partikel terdispersi. A. Reaksi hidrolisis. Umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basah dan suatu garam yang dihidrolisis. Contoh pembuatan sol FeOH3 dengan cara memanaskan larutan FeCl3. FeCl3 aqueous ditambah 3H2O liquid menghasilkan FeOH3 solid ditambah 3HCl aqueous. B. Reaksi redoks. Reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau reduksi. Contoh pembuatan sol belerang dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. 2H2S ditambah SO2 menghasilkan 2H2O ditambah 3S. C. Pertukaran ion. Umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contoh pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan AS2O3. 3H2S ditambah AS2O3 menghasilkan AS2S3 ditambah 3H2O. Selain dengan cara-cara di atas, koloid ada yang terbentuk secara alamiah, misalnya lumpur, getah karet, dan getah pohon nangka. Sekian